Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang apa sih tujuan kita datang ke gereja. Banyak orang Kristen tidak tahu tujuan datang ke gereja itu untuk apa. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tujuan kita datang ke gereja untuk mendengar suara Tuhan. Ini penting, saudara yang kekasih. Kalau saudara datang ke gereja tidak mendengar suara Tuhan, maka ibadah saudara itu nggak ada menghasilkan. Kenapa bisa begitu? Karena suara Tuhan itu yang bisa menyelamatkan saudara. Jadi saudara datang ke gereja tujuannya untuk mendengar suara Tuhan. Kalau saudara ke gereja tidak mendengar suara Tuhan, maka ibadah saudara sia-sia. Maaf saudara. Yang jadi masalahnya begini saudara yang kekasih. Banyak gereja yang tidak ada suara Tuhan lagi. Yang ada suara gembala, yang ada suara pendeta. Sehingga jemaat tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin mengajarkan apa itu suara Tuhan. Ya, apa itu suara Tuhan? Suara Tuhan itu menghasilkan iman. Nah, kalau kita mendengar khotbah atau datang ke gereja, itu ada dua hasil yang bisa kita dapat. Yaitu hasilnya ke sorga atau hasilnya ke neraka. Kok bisa begini? Karena di dalam Alkitab ini ada dua jenis macam gereja atau ada dua jenis macam khotbah. Ada khotbah yang membawa umat Tuhan ke neraka, ada khotbah yang membawa umat Tuhan ke surga. Ada gereja yang membawa ke neraka, ada gereja yang membawa umatnya ke surga. Ini masalah besar, saudara yang kekasih. Kalau saudara nggak mengerti masalah ini, saudara bisa gagal masuk surga. Apa benar ada khotbah yang nggak membawa kita ke surga? Ada, saudara yang kekasih. Apakah benar ada gereja yang membawa kita ke neraka? Ada. Saudara pernah mendengar nggak gereja iblis? Pernah dengar nggak? Nah, gereja iblis inilah yang akan membawa saudara ke neraka. Kalau saudara nggak tahu jenis macam gereja, saudara bisa gagal masuk surga. Kita baca di dalam Matius 23. Ini ada orang khotbahnya membawa umatnya ke neraka. Dia khotbah loh. Matius 23 saya bacakan. Matius 23 ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan. Ini adalah khotbah yang membawa umat Tuhan ke neraka. Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Ini adalah khotbah yang membawa orang ke neraka. Iya, saudara yang kekasih ya. Ada khotbah yang membawa umat Tuhan ke neraka loh. Kenapa? Hamba Tuhan ini mengarungi lautan, menjelajahi daratan, berkhotbah, ada jemaat yang bertobat, tetapi setelah mati masuk neraka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hamba Tuhan ini tidak menyuarakan suara Tuhan. Ini berbahaya, saudara yang kekasih. Kamu memberitakan Injil, setelah orang itu bertobat, orang itu penghuni neraka loh, saudara yang kekasih. Matius 23 ayat 15.
Apa benar ada orang yang berkhotbah jemaatnya nggak masuk neraka? Ada. Ini contohnya salah satu ayat ini. Matius 23 ayat 15. Kita baca lagi di dalam Matius 15. Kenapa orang ini bisa masuk neraka? Padahal dengar khotbah. Matius 15 ayat yang ke-7. Ini dasarnya. Hai kamu orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini yang dikatakan memberitakan Injil, tapi jemaatnya masuk neraka. Kenapa bisa terjadi? Karena yang diberitakan asalnya bukan dari Tuhan, dari manusia. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Ini terjadi, saudara yang kekasih. Saya hamba Tuhan udah 30 tahun. Jadi saya tahu banyak gereja yang mengajarkan bukan ajaran Tuhan lagi. Ajaran manusia. Sepertinya jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Ini yang terjadi di dalam gereja-gereja di akhir zaman. Mereka tidak mengajarkan ajaran Tuhan lagi. Yang mereka ajarkan menurut keinginan dia, bukan keinginan Tuhan. Saudara perhatikan di akhir-akhir zaman ini, banyak gereja yang lebih mengikuti ajaran manusia daripada ajaran Tuhan. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau saudara datang ke gereja seperti ini, maka ibadah saudara itu sia-sia. Mulutnya memuji nama Tuhan, ya kan? Saudara kalau kebaktian memuji nama Tuhan kan, sampai nangis-nangis. Berdoa pakai nama Tuhan juga, ya dah, bantu pelayanan, sumbang untuk pekerjaan Tuhan, bayar uang perpuluhan dan sebagainya. Tetapi kalau ajaran yang diajarkan oleh pendeta itu tidak mengikuti ajaran Tuhan, maka ibadah itu sia-sia. Doamu sia-sia. Pujian yang saudara naikkan untuk Tuhan itu pun sia-sia kalau saudara diajarkan oleh hamba Tuhan yang seperti ini. Di situ dikatakan sangat jelas. Hai kamu orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ngeri ya saudara yang kekasih. Kalau saudara salah pergi ke gereja, maka ajaran yang saudara terima itu bukan ajaran dari Tuhan, tetapi dari manusia, dari pendeta itu sendiri. Jadi Matius 23 ayat 15 itu sangat sudah terjadi. Banyak hamba Tuhan mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk berkhotbah setelah umatnya sudah percaya. Tetapi umat itu setelah mati masuk ke dalam neraka. Karena mereka tidak mendengar suara Tuhan. Yang mereka dengarkan adalah ajaran manusia, suara manusia. Banyak hamba Tuhan kalau memberitakan ini, mereka mengatakan menurut saya ini loh. Padahal menurut dia belum tentu benar. Yang benar itu menurut Alkitab. Alkitab ini adalah suara Tuhan, saudara yang kekasih. Alkitab ini adalah suara Tuhan. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang gak benar, maka
ibadah saudara sia-sia. Ibadah saudara sia-sia. Kalau saudara mendengar ajaran yang hamba Tuhan yang gak benar, maka ibadah saudara sia-sia dan menghasilkan neraka. Matius 23 ayat yang ke-15. Mereka menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan orang. Setelah bertobat, dia nggak masuk surga, tapi masuk neraka. Karena apa? Ajarannya bukan ajaran Tuhan. Banyak hamba Tuhan sekarang ini khotbah di gereja bukan ajaran Tuhan lagi. Sehingga apa yang terjadi? Gereja itu menghasilkan neraka, bukan surga. Maaf saudara yang kekasih, saya nggak menjelekan jemaat, nggak menjelekan hamba Tuhan. Saya hanya menceritakan. Ada hamba Tuhan yang berkhotbah, tetapi jemaatnya bukan masuk ke surga, tapi masuk ke neraka. Matius 23 ayat 15. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Percuma kamu beribadah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang dikatakan berkhotbah tapi menghasilkan neraka. Kita datang ke gereja tetapi kita nggak dapatkan surga, tapi dapatkan neraka. Karena apa? Karena gereja itu tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Matius 15 ayat 7. Percuma kamu beribadah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, hamba-hamba Tuhan seperti inilah yang akan membawa saudara bukan ke surga, tapi ke neraka. Ini ayatnya ada semua, saudara yang kekasih. Saya nggak menjelekan hamba Tuhan ya, saudara yang kekasih. Dan saya juga tidak menghakimi. Saya hanya menceritakan ada gereja yang membawa jemaatnya ke neraka. Atau ada hamba Tuhan yang membawa jemaatnya masuk neraka. Ini nggak enak dengar, nggak enak didengar. Saya khotbah ini juga nggak enak untuk saya. Tetapi ini firman Tuhan yang harus dibuka. Kalau saudara salah masuk gereja, saudara masuk neraka matinya. Matinya masuk neraka. Kalau saudara salah memilih gembala atau salah memilih pendeta, maka pada waktu saudara mati, saudara masuk ke dalam neraka. Ya, saudara yang kekasih, saudara itu belum ada di sorga, ya kan? Saudara belum ada di sorga. Saudara masih ada di dunia ini. Jadi belum 100% saudara selamat. Saudara hanya calon warga negara kerajaan sorga, tapi belum sempurna. Belum 100% menjadi warga negara kerajaan sorga. Baru calon masuk surga. Belum masuk surga kan? Nah, saudara bisa gagal masuk surga kalau saudara salah memilih pendeta. Saudara bisa gagal masuk surga kalau saudara salah memilih gereja. Karena ada gereja yang mengajarkan bukan ajaran Tuhan. Karena ada hamba Tuhan yang tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Banyak sekali hamba Tuhan atau gereja yang tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Saya tidak menghakimi ya saudara yang kekasih. Dan saya juga tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menceritakan, menerangkan bahwa ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil, yang berkhotbah, tetapi membawa jemaatnya ke neraka. Matius 23 ayat 15. Kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan orang. Setelah orang itu bertobat, mereka penghuni neraka. Ini jelas. Jadi nggak semua gereja itu membawa saudara ke surga. Dan tidak semua hamba Tuhan membawa saudara ke surga. Ada hamba Tuhan yang membawa saudara ke neraka.
Kalau saudara nggak mengerti firman Tuhan, saudara tertipu. Saya ngerti firman Tuhan, saya sekolah Alkitab, saya teliti Alkitab ini. Ternyata ada hamba Tuhan yang membawa jemaat yang ke neraka. Ternyata ada gereja yang membawa jemaat yang ke neraka. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ngeri ya saudara yang kekasih ya. Kalau orang yang nggak ngerti Alkitab, dia nggak takut. Karena dia nggak tahu, sangkain dia masuk surga. Sangkain gereja dia benar. Sangkain pendeta dia benar. Ternyata pendetanya atau gerejanya tidak mengajari ajaran Tuhan. Gereja atau hamba Tuhan yang tidak mengajarkan ajaran Tuhan, dipastikan jemaatnya penghuni neraka. Saudara harus pintar, saudara yang kekasih. Harus pintar. Nggak semua hamba Tuhan itu mengajarkan ajaran Tuhan. Ya, tidak semua hamba Tuhan mengajarkan ajaran Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, apa benar sih ada hamba Tuhan yang tidak mengajarkan ajaran Tuhan? Saudara baca Galatia 1. Saya bacakan ya. Galatia 1 ayat yang ke-6 saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah meninggalkan kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ada hamba Tuhan yang meninggalkan Injil, ya. Yang sebenarnya bukanlah Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat pun dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Inilah yang membuat umat Tuhan gagal masuk surga. Karena mereka tidak memperhatikan khotbah-khotbah pendeta. Banyak sekali hamba Tuhan, gembala, gereja, mereka tidak memberitakan Injil yang murni. Dia memberitakan Injil lain. Sehingga firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Jelas ya saudara yang kekasih. Untuk mendengar firman Tuhan itu, jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saudara tidak mengerti, maka saudara mati nggak masuk surga. Jadi saudara yang kekasih, tidak semua khotbah yang saudara dengar itu asalnya dari Tuhan. Ada datangnya dari iblis. Atau dari pendeta itu. Jelas ya saudara yang kekasih. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Ini penyebab orang Kristen datang ke gereja mati nggak masuk surga karena mendengar Injil lain. Ya, simple, sangat simple. Injil lain itu adalah ajaran yang di luar Tuhan. Tuhan mengatakan A, dia mengatakan B. Amin. Ajaran Tuhan itu Injil murni, saudara yang kekasih. Ya. Ajaran Tuhan itu Injil murni. Kan Tuhan pernah mengajarkan di dalam Alkitab ini. Ya, ajaran Tuhan itu Injil. Sedangkan Injil lain adalah ajaran di luar Tuhan. Nah, banyak sekali hamba Tuhan mengajarkan bukan Injil Tuhan, Injilnya sendiri.
di dalam Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari Alkitab ini, dia tidak akan mendapatkan pohon kehidupan dan tidak boleh masuk ke tempat kota kudus. Nah, jadi kalau ada orang yang berkhotbah tidak sesuai dengan Alkitab, maka orang itu nggak boleh, nanti kalau mati, nggak boleh masuk kota kudus atau ngambil pohon kehidupan, berarti nggak masuk surga. Ya, ini masalah nggak? Masalah. Banyakan orang Kristen yang sudah meninggal, kalau mereka mendengar Injil yang nggak murni atau mendengar Injil lain, dia mati, nggak masuk surga. Makanya pada pagi hari saya ingin katakan, untuk mendengar suara Tuhan itu penting. Saudara datang ke gereja, intinya ingin mendengar suara Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu adalah suara Tuhan. Jadi kita mendapatkan iman kalau kita mendengar firman Tuhan yang murni, sehingga menghasilkan iman. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang lain atau Injil lain, maka saudara nggak mendapatkan iman, akan mendapatkan kutuk. Nah, banyak sekarang orang Kristen tidak mau belajar Alkitab. Saya ngomong apa adanya. Banyak sekali orang Kristen itu nggak mau belajar Alkitab. Dia lebih percaya dengan pendetanya daripada Alkitab. Sehingga pendeta ngomong apapun di-yesin. Kalau pendetanya yang benar, ya enak ya saudara yang kekasih ya. Amanlah saudara. Kalau saudara percaya sama pendeta yang takut akan Tuhan, saudara aman. Yang jadi masalahnya begini saudara. Kalau saudara percaya sama hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan, gimana? Keselamatan saudara terancam. Saudara datang ke gereja tujuannya untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan. Saudara datang ke gereja itu, inti saudara datang ke gereja itu apa? Mati masuk surga. Itu tujuan kita datang ke gereja itu, intinya adalah kalau kita mati nanti masuk surga. Itu tujuan inti kita masuk surga, untuk datang kita ke gereja. Dan itu bisa gagal kalau hamba Tuhannya memberitakan Injil lain. Maksud saya saudara ngerti ya. Jadi kalau saudara ingin mati masuk surga, saudara harus memperhatikan khotbah-khotbah pendeta saudara. Khotbah-khotbah pendeta saudara itu sesuai nggak dengan Alkitab? Kalau khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab, maka yang dia beritakan bukan firman Tuhan, tapi Injil lain. Yang dia beritakan bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran dia. Matius 15 ayat 7. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini gereja seperti ini banyak saudara yang kekasih. Hamba Tuhan seperti ini banyak. Khotbahnya seenak jidat, semau dia. Padahal Alkitab ini bukan punya dia loh. Firman Tuhan ini punya Tuhan, tapi dia khotbah semau dia. Dia yang ngatur Alkitab sekarang. Saudara, di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan yang mengatur Alkitab. Betul nggak saya ngomong? Alkitab mengatakan A, dia bilang bukan A, B. Seolah-olah Alkitab ini dia yang ngatur. Betul nggak saudara yang kekasih? Sekarang ini banyak hamba Tuhan yang ngatur Alkitab. Padahal harusnya Alkitab ini yang mengatur mereka. Saudara perhatikan di akhir zaman ini. Hamba Tuhan tidak tunduk dengan apa yang dikatakan Alkitab.
tentang iman, tentang perpuluhan, tentang apa lagi? Tentang pertobatan. Banyak mereka nggak mau ngikuti apa yang ada di Alkitab ini. Sehingga khotbahnya seperti angin surga. Saudara yang kekasih, khotbah itu ada dua. Khotbah yang bisa membawa saudara ke surga dan khotbah yang bisa membawa saudara ke neraka. Ya. Khotbah yang membawa saudara ke surga adalah khotbahnya sesuai dengan Alkitab. Itu khotbah yang benar dan menghasilkan surga. Sedang khotbah yang melawan perintah Tuhan itu membawa saudara ke neraka. Makanya banyak sekali orang-orang Kristen lebih percaya sama pendetanya daripada Alkitab. Karena apa? Karena diajarkan bukan ajaran Tuhan. Saudara perhatikan di sekarang, banyak sekali anak Tuhan atau orang Kristen lebih percaya dengan pendetanya daripada percaya dengan Alkitab. Karena apa? Karena ajarannya salah. Seharusnya orang Kristen, anak Tuhan, lebih takut dengan firman Tuhan daripada pendetanya. Contoh ya saudara yang kekasih ya. Sekarang ini sudah sangat susah untuk mendengar firman Tuhan yang murni dari Tuhan. Contoh nih saudara yang kekasih. Ini hubungan terus dengan hukum Taurat. Sangat jelas. Sebenarnya firman Tuhan ini hanya ada dua macam, saudara. Kalau saudara teliti di Alkitab ini, sebenarnya hanya dua hukum yang ada di Alkitab ini. Hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Kalau saudara bisa mengerti tentang hukum Taurat dan hukum kasih karunia, maka saudara sudah bisa mendengar suara Tuhan yang ada di Alkitab. Ajaran Tuhan itu hanya dua, saudara yang kekasih. Hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Saudara perhatikan di dalam Matius ya. Saya ngomong ini terus. Matius 5 ayat yang ke 17. Ini ajaran Tuhan, saudara yang kekasih. Bukan ajaran saya. Tapi banyak orang yang menyangkal. Banyak yang gak mau terima ajaran Tuhan ini. Saya ngomong apa adanya. Banyak hamba Tuhan atau gereja yang tidak mau menerima ajaran Tuhan. Sehingga yang dia ajarkan adalah menurut dia. Bukan menurut Tuhan lagi. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 17. Ini ajaran Tuhan, saudara yang kekasih. Tapi diabaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang mengabaikan ajaran Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, atau satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelumnya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Ini ajaran Tuhan ini, itu banyak hamba Tuhan yang gak terima. Tapi ini ajaran Yesus loh. Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Dan Tuhan Yesus pun mengatakan barang siapa yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati duduk di surga yang paling bawah. Sedangkan orang yang mau menjalankan hukum Taurat duduk di surga yang paling atas. Ini ajaran Tuhan Yesus nih. Tapi ajaran ini banyak hamba Tuhan yang gak terima. Saudara perhatikan di akhir-akhir zaman ini,
banyak gereja atau hamba Tuhan yang tidak menerima ajaran Tuhan ini. Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tapi banyak gereja mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Hukum Taurat itu perjanjian lama, kata dia. Ini yang dikatakan Injil lain. Kalau saudara menerima Injil lain yang mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi, dipastikan pada waktu saudara mati duduk di surga yang paling bawah. Simple sebenarnya. Firman Tuhan ini sangat simple. Tuhan tidak mempersulit saudara untuk mengerti Alkitab. Ajaran Tuhan itu nggak susah, saudara yang kekasih. Simple. Tuhan tidak mempersulit saudara untuk mendengar ajaran Tuhan. Tetapi dipelintir sama hamba-hamba Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini sepertinya susah. Apa benar orang yang nggak menjalankan hukum Taurat mati masuk neraka? Apa betul ada orang Kristen yang nggak menjalankan hukum Taurat masuk ke dalam neraka? Ditulis dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 23. Ini adalah orang kaya yang mati disiksa di dalam neraka. Kenapa dia disiksa di dalam neraka? Karena pada waktu dia masuk hidup, dia diajarkan oleh hamba Tuhan yang mengatakan jangan menjalankan hukum Taurat. Sehingga pada waktu dia mati, dia duduk di surga yang paling bawah. Kita baca Lukas 16 ayat 23. Ini adalah orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Setelah dia mati, duduk di surga yang paling bawah. Matius 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Nih, dia udah mati nih ya. Setelah dia mati, dia dikubur dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas. Setelah dia mati, disiksa, lalu dia lihat ke atas. Dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Setelah dia mati, disiksa, lalu lihat di atas. Ternyata di atas ada Lazarus dan Abraham. Berarti dia di bawah, ya kan? Lalu ia berseru, ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api. Berarti dia ini dibawa dibakar sama api, saudara yang kekasih. Ternyata di bawah, dia lihat ke atas, tolong Lazarus, celupkan jarimu, tempel ke lidah saya, karena saya di bawah ini dibakar. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu masih hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi ada dua nih saudara yang kasih. Ada orang yang mati tinggal di atas, hidupnya senang, sedangkan ada orang yang mati di bawah menderita. Ini kan sekarang di ayat yang keberapa nih? Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang, setelah dia mati, dua-duanya sudah mati nih saudara yang kekasih. Sekarang Lazarus ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jelas ya saudara yang kekasih. Ini perbedaan orang yang mau menjalankan hukum Taurat dan orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Orang yang menjalankan hukum Taurat itu seperti Lazarus. Dia tinggal di atas bersama Abraham. Sedangkan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat tinggal di bawah seperti orang kaya ini.
Ya. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami ada dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini ke tempatmu, ataupun mereka yang mau datang dari situ ke tempat kami, tidak dapat menyeberang. Berarti kalau orang di neraka nggak bisa ke sorga. Orang di sorga nggak bisa ke neraka. Itu maksudnya. Ayat 27. Kata orang kaya ini, kalau demikian, aku minta kepada kamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi dia cerita nih, orang kaya ini cerita, tolong dong beritakan kepada Lazarus atau kepada siapa yang di sorga, beritakan kepada yang masih ada di dunia ini, yang masih hidup, karena saudaraku masih ada yang hidup. Beritakan supaya jangan sampai mereka mati masuk ke tempat saya juga, karena saya menderita. Lalu ayat yang ke-29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa. Gak bisa, kata Abraham, gak bisa. Orang yang sudah mati masuk surga gak bisa kembali lagi ke dunia yang hidup. Di situ dikatakan ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepada, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak sebagainya. Jadi Abraham mengatakan, kalau yang hidup tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan kitab para nabi, dia pun akan masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya. Jadi saudara yang kekasih, di sini dikatakan kesaksian Musa dan kitab para nabi. Apa yang dibawa oleh Musa? Taurat. Keluaran 31 ayat yang ke berapa itu ya? Saya lupa. Kita baca aja. Apa sih yang dibawa oleh Musa? Keluaran 31 ayat yang ke-18. Ini yang dibawa oleh Musa. Di situ dikatakan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis Allah. Inilah perjanjian antara Musa dengan Tuhan, yaitu hukum Taurat. Saya bacain lagi biar jelas ya, tentang Musa ya. Keluaran 31 ayat ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai bicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Kedua loh hukum Allah dan loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jelas. Jadi kalau orang yang gak mau mengikuti hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa, kalau dia mati, dia tinggal di sorga yang paling bawah, yaitu neraka. Di situ dikatakan sangat jelas di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Kalau mereka tidak mau menerima hukum Taurat yang dibawakan oleh Musa, dipastikan mereka tinggal di surga yang paling bawah, yaitu neraka. Tuhan Abraham mengatakan tidak ada orang yang di surga bisa kembali lagi kepada orang yang hidup. Saudara, perhatikan di akhir zaman ini.
banyak hamba Tuhan yang mengatakan dia sudah pergi ke surga, lalu datang lagi ke dunia. Padahal Alkitab mengatakan orang yang sudah di surga nggak bisa lagi ke dunia orang hidup. Ini firman Tuhan loh yang katakan. Tapi banyak hamba Tuhan mengatakan dia sudah pernah pergi ke surga. Dia melihat surga katanya. Dia melihat neraka. Terang-terang aja Philip Antopa kan mengatakan seperti itu. Dia pernah pergi ke neraka katanya. Dia pernah pergi ke surga. Siapa saksinya? Kalau dia bohong, saudara tahu nggak? Siapa saksinya pendeta Pantopa itu, Philip Pantopa itu ke surga? Siapa saksinya? Gak ada. Dia kan pernah mengatakan seperti ini juga. Dia pernah pergi ke neraka. Ya kan? Siapa saksinya dia pergi ke neraka? Gak ada. Kalau dia bohong gimana urusannya? Saudara yang dibohongi. Padahal Alkitab mengatakan orang yang sudah di neraka nggak bisa kembali lagi kepada orang yang hidup. Dan orang yang sudah di surga nggak bisa kembali lagi kepada orang yang hidup. Ini Alkitab loh yang mengatakan loh. Yesus mengatakan apa? Orang yang sudah di surga nggak bisa kembali lagi ke orang yang dunia hidup. Ini Alkitab loh yang mengatakan loh. Injil ini yang mengatakan. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, saya pernah ke surga, melihat surga. Saya pernah ke neraka, melihat neraka. Lalu kembali lagi menjadi penginjil atau jadi gembala. Itu namanya Injil lain. Gak ada di Alkitab ini orang yang sudah di surga kembali lagi ke dunia memberitakan Injil. Lukas 16 ayat 23 sampai 31. Tidak ada seorang pun yang kalau sudah di surga bisa kembali lagi ke dunia orang hidup. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, aku sudah lihat surga. Aku sudah pergi loh, bukan melihat loh. Aku sudah pergi ke neraka. Siapa saksinya dia pergi ke neraka? Siapa saksinya dia pergi ke surga? Kalau dia bohong gimana urusannya? Saya pastikan bohong itu. Karena di Alkitab orang yang sudah ke surga atau ke neraka nggak bisa kembali lagi. Ini yang dikatakan hamba Tuhan yang membawa jemaatnya masuk ke neraka. Di akhir zaman ini, banyak gereja yang khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan barang siapa yang tidak mau menjalankan hukum Taurat dan tidak mau mengajarkan hukum Taurat, dipastikan duduk di surga yang paling bawah. Ini nggak ada alasan lagi. Udah final. Saudara perhatikan sekarang hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Tuhan sudah jelas mengatakan orang yang mengajarkan hukum Taurat dan mempraktekkan hukum Taurat, kalau dia mati, duduk di surga yang paling atas. Seperti Lazarus. Lazarus mati, nggak dikubur. Dia langsung dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini mati lalu dikubur. Dia melihat ke atas. Berarti dia di bawah. Kenapa dia di bawah setelah mati? Karena dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena pendetanya dia nggak usah menjalankan hukum Taurat, kata dia. Kalau saudara menurut sama pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara dipastikan setelah mati duduk di surga yang paling bawah. Sama seperti orang kaya ini. Makanya Tuhan mengatakan, sudah ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Itu artinya apa? Sudah ada hukum Taurat. Jalankan aja hukum Taurat itu. Pasti masuk surga. Yesus katakan apa? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kasar ngomongnya seperti ini, saudara.
tangga untuk menuju ke surga itu hukum Taurat. Kan jelas di sini dikatakan, orang yang menjalankan hukum Taurat duduk di surga yang paling atas. Berarti tangganya untuk menuju ke surga itu hukum Taurat. Kan? Kita baca lagi di dalam Roma 2 ayat 13. Ya. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Saya ulangin lagi. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Itu ada kata-kata Allah loh. Jadi di sini dikatakan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itu yang dibenarkan Allah. Galatia 3 ayat yang ke-31. Saya jelaskan. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Jadi ada orang yang ingin membuang hukum Taurat. Di sini jelas nih. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti ini? Karena ada orang yang ingin membuang hukum Taurat. Sehingga Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebab sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi hukum Taurat itu tidak berlawanan dengan iman. Di sini dikatakan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Rasul Paulus jawab, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Jadi iman dan hukum Taurat itu kerjasama. Ya. Saudara percaya kan? Iman itu kan percaya kepada Tuhan kan? Iya kan? Iman itu adalah percaya kepada Yesus. Iya kan? Yesus mengajarkan hukum Taurat. Jadi iman itu tidak berlawanan dengan hukum Taurat. Bahkan iman itu bagian dari hukum Taurat. Iman itu artinya percaya kepada Yesus. Percaya dengan perkataan Yesus. Apa itu perkataan Yesus? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Makanya Rasul Paulus katakan, aku tidak berani membatalkan hukum Taurat. Tapi sekarang di akhir zaman banyak hamba Tuhan yang membatalkan hukum Taurat. Gak usah menjalankan hukum Taurat. Itu perjanjian lama. Firman Tuhan ini dibuang sama dia. Diganti firman baru. Hukum Taurat gak berlaku lagi. Padahal Alkitab mengatakan hukum Taurat sampai dunia lenyap. Injil murni. Lalu datanglah hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Gak usah menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat perjanjian lama. Nah, kalau ini terjadi, pada waktu saudara mati, saudara duduk di surga yang paling bawah. Dan disiksa di dalam. Makanya saya bilang, ada khotbah yang membawa saudara masuk ke neraka, ada khotbah yang membawa saudara ke surga. Khotbah yang membawa saudara ke neraka adalah jangan menjalankan hukum Taurat. Itu khotbah yang membawa saudara ke neraka. Sedangkan khotbah yang membawa saudara ke surga, jalankan hukum Taurat. Maka saudara pasti duduk di surga yang paling atas. Jelas ya firman Tuhan ya. Saudara harus mengikuti. Kalau saudara ingin mati masuk surga, saudara harus mengikuti apa kata Alkitab. Bukan kata pendeta. Perkataan pendeta nggak bisa menyelamatkan saudara. Perkataan saya pun tidak bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah perkataan Alkitab. Atau perkataan Yesus. Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap.
Yang jadi masalahnya begini, saudara yang kekasih. Semenjak saudara jadi orang Kristen, sampai sekarang, saudara diajarkan jangan menjalankan hukum Taurat. Betul nggak? Semenjak saudara mengenal firman Tuhan, semenjak saudara mendengar khotbah, sampai sekarang ini saudara sudah tua menjadi orang Kristen, yang diajarkan apa? Jangan menjalankan hukum Taurat. Betul nggak? Sehingga apa yang saya sampaikan ini sepertinya bohong. Padahal sumber firman Tuhan yang saya dapatkan ini dari A1. Apa yang saya sampaikan firman Tuhan di YouTube ini sumbernya dari A1. Bukan dari pendeta, bukan dari siapa-siapa. Yang saya dapatkan berita hari ini dari A1, yaitu firman Tuhan sendiri. Kalau sumber beritanya dari A1, itu valid. Yang saya tanya, saudara mendengar khotbah itu dari A1 apa dari bloker? Bloker itu ditambah-tambahkan lah ya. Saya ingin katakan sekali lagi, ada gereja yang membawa jemaatnya ke neraka, atau ada orang yang berkhotbah bawa saudara ke neraka, ada orang yang membawa saudara ke surga khotbahnya. Jelas ya, orang khotbah yang membawa saudara ke neraka adalah khotbahnya jangan mau menjalankan hukum Taurat. Itu khotbah yang membawa saudara ke surga yang paling bawah, neraka. Saudara bisa nilai khotbah saya dengan khotbah YouTube pendeta. Saudara ceknya pakai Alkitab ya. Mana yang benar? Khotbah yang benar itu yang bisa membawa saudara ke surga. Sedangkan khotbah yang nggak benar menurut Alkitab membawa saudara ke neraka. Jangan sampai setelah di neraka saudara baru tahu ternyata pendeta saya nggak benar. Sebelum saudara mati, saudara cek pendeta saya ini menjalankan hukum Taurat nggak? Kalau pendeta saya nggak menjalankan hukum Taurat, kata Alkitab, duduk di sorga yang paling bawah. Sorga yang paling bawah itu seperti orang kaya yang mati lalu disiksa. Kenapa orang kaya ini mati disiksa di dalam api neraka? Karena nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena diajar sama hamba Tuhan yang nggak menjalankan hukum Taurat, sehingga jemaatnya mati masuk ke surga yang paling bawah. Lalu lihat di atas, oh ternyata Lazarus di atas. Kenapa Lazarus di atas? Kita cek lagi Alkitab. Oh ternyata dia menjalankan hukum Taurat, sehingga Yesus katakan orang yang menjalankan hukum Taurat duduk di surga yang paling atas. Jangan sampai setelah saudara mati masuk neraka baru saudara tahu masalah ini. Kalau kita menurut Alkitab, pelajarin Alkitab, itu sudah banyak pendeta-pendeta yang nggak mau mengajarkan hukum Taurat. Dan pendeta-pendeta yang nggak mau mengajarkan hukum Taurat kan sudah banyak yang mati juga. Betul nggak? Nah kalau mereka mati, dia pasti duduk di surga yang paling bawah, yaitu neraka. Nah, saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan. Saya tahu orang yang nggak menjalankan hukum Taurat, kalau mati dipastikan masuk neraka. Saya nggak menghakimi ya. Saya tahunya dari Alkitab, dari A1. Makanya di dalam Lukas 16 tadi itu dikatakan, sudah ada kesaksian Musa dan nabi-nabi. Biarkanlah orang yang mengikuti kitab Musa, itu kitab Taurat, yang bisa masuk surga. Makanya saya katakan, jangan sampai saudara datang ke gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dipastikan saudara mati duduk di surga yang paling bawah. Banyakkan gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dan banyak juga jemaat yang sudah mati toh.
Bahkan pendeta yang nggak menjalankan hukum Taurat pun sudah banyak yang mati. Kemana mereka mati? Ke surga yang paling bawah. Ini Alkitab sudah katakan. Saya lebih percaya Alkitab daripada pendeta. Sekalipun pendeta itu senior, kalau dia beritakan tidak sesuai dengan Alkitab, dia bukan pemberita Injil yang murni, tapi pemberita Injil lain. Tidak ada di alam Alkitab ini ditulis orang yang nggak menjalankan hukum Taurat masuk surga. Saudara pernah baca nggak di dalam Alkitab ini orang yang nggak menjalankan hukum Taurat masuk surga? Nggak ada. Yang ada di dalam Alkitab ini ditulis orang yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada jemaatnya hukum Taurat, kalau mati duduk surga yang paling atas. Ini ada ayatnya. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Lukas 16 ayat 22 sampai 31. Ya, sudah jelas ya. Ada orang khotbah bawa saudara ke sorga, yaitu adalah hamba Tuhan atau gereja yang menjalankan Taurat. Ada hamba Tuhan atau gereja membawa jemaat yang ke neraka, adalah hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Selesai. Saya beritakan Injil ini terus. Saya beritakan tentang hukum Taurat terus. Karena apa? Karena banyak sekali hamba Tuhan, gereja yang membuang hukum Taurat. Semenjak saudara menjadi orang Kristen sampai tua gini, saudara diajarkan jangan menjalankan hukum Taurat. Betul nggak? Ika, saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan, kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan mati masuk neraka. Saya tidak menghakimi. Saya tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan Injil. Saya hanya menyuarakan suara Tuhan. Itu aja. Sekali lagi, saya tidak menghakimi. Saya tidak menjelekkan atau menghina hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan isi hati Tuhan. Tuhan tidak mempersulit saudara masuk surga. Yang mempersulit saudara masuk surga adalah hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Itu aja. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami semua. Sudah menjelaskan semua bagaimana caranya masuk surga dan bagaimana caranya masuk neraka. Tuhan, berkati YouTube ini. Berkati juga saya yang memberitakan Injil. Kiranya YouTube ini menjadi berkat kepada semua orang yang mendengarnya. Tuhan, kami berdoa juga kepadamu, berikan keberanian untuk anak-anak Tuhan meninggalkan gereja yang gak benar, meninggalkan hamba-hamba Tuhan yang gak benar, supaya mereka kelak mati duduk di surga yang paling atas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.